Kita kesembuhan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat subuh di hari yang kelima di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan salat subuh kita berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang akan mengisi kuliah subuh pada hari ini yaitu guru kita Ustaz Kiai Haji Yusuf Ahmad, dan beliau adalah Wakil Ketua MUI Jakarta. Mari sama-sama kita dengar nasihat-nasihat dan ilmu dari beliau. Kepada Yusuf Ahmad kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bisawmi syahri Ramadan wa sawmuhu junnatul lana fin niran wa sururun wa farahun bidukhulil jinan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan, amma ba'dah. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa fi qira'atin ukhra la'allahum yarshadun la'allahum yarshidun. Sadaqallahul azim. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Diya Guru Sya'ban yang sangat saya hormati, para tokoh masyarakat, para asatidah, kiai, habaib, soimin, soimat, rahimakumullah, rahmatal abrar. Bersyukur kita pada pagi yang cukup indah ini, Bapak, Ibu, Saudara masih dapat duduk bersimpuh di Masjid Al-Diya setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Paling tidak pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara kita semuanya telah mendapatkan jaminan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sudah terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Karena seseorang muslim bila masih malas sholat isya berjamaah, masih malas sholat subuh berjamaah, maka masih tersimpan di dadanya sifat-sifat kemunafikan. Dia bukan orang munafik, tetapi benih-benih kemunafikan, sifat-sifat kemunafikan masih melekat manakala masih segan sholat isya dan subuh berjamaah. Ini mendasar sekali, selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil isya was subuh. Tidak ada salat yang paling berat dilakukan atas mereka yang memiliki sifat-sifat munafik ini, menjadi malas untuk salat isya subuh berjamaah. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seorang muslim muslimah bila mengetahui rahasia yang terkandung dalam isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan. Mereka akan melakoni datang ke masjid meskipun dengan merangkak-rangkak, meskipun dengan ngesot-ngesot, dilakoni untuk itu. Kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang-orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh berjamaah. Itu real orang yang beriman. Tapi bila ingin melihat orang-orang Islam, lihatlah nanti ketika sholat Idul Fitri. Banyakan mana jemaahnya sholat Idul Fitri dengan sholat subuh berjamaah? Jujur, lebih banyak mana yang sholat Idul Fitri dengan sholat subuh? Pastinya banyakkan Idul Fitri. Bahkan terkadang yang lebih repot, yang lebih semangat menghadapi Idul Fitri, yang kagak puasa. Dia kagak puasa tapi bukbernya tiap hari. Dia nggak sholat tapi semangat beli kain BHS menjelang Idul Fitri. Dia bikin jas di pasar Senen tekstil. Dia beli serban di Kuitang. Dia beli kopiah rapi kayak khotib. Datang Idul Fitri paling awal. Nangis paling kenceng ketika salam-salaman. Khotib menyampaikan khutbah yang bagus. Dia menangis sehebat-hebatnya. Kayak sang ho'oh aja. Ya. Salam-salaman minal aidin al faizin, mohon maaf lahir batin. Ternyata sholat zuhurnya kelewatan lagi satu Syawal. Asarnya kagak lagi dan seterusnya enggak sholat lagi. Ini namanya Islamnya semsetse, sembayang setahun sekali. Ada di sini yang mana orangnya? Ya. Nah, karena itu sekali lagi bersyukur kita menjadi mukmin yang real, ya. Mukmin yang istiqamah. Kalau macam orang semset tadi itu belum lebaran bebek udah beli 5 biji. Ya. Rumah dicat paling awal, ya. Beli kacang berkilo-kilo, ya. Ini sekedar Islamologi, sekedar Islam tapi bukan Islam yang amaliyah. Karenanya Bapak Ibu Saudara bersyukur Bapak Ibu menjadi orang-orang pilihan. Karena puasa ini Allah tidak berfirman ya ayyuhan nas, hai manusia, itu terlalu umum. Allah tidak berfirman ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam, tidak. Tapi penekanannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah beriman, ayat berikutnya berbentuk fi'il madhi majhul, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kamu siam. Siapa yang mewajibkan tidak tertera di dalam Al-Baqarah 183. Mengapa tidak tertera? Karena awalnya sudah beriman. Orang yang beriman berkeyakinan yang memerintahkan puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus ditulis kalimat Allah. Kalau ayat ini berbentuk fi'il madhi ma'lum, maka ayatnya berbunyi kataballahu alaikumusiyama. Kataba fi'il madhi ma'lum, Allahu menjadi fa'il, as-siyama menjadi maf'ul. Tapi itu enggak menggigit lagi bahasanya. Maka Allah menggunakan kutiba alaikumusiyamu, diwajibkan atas kamu siam. Siam sudah pasti puasa, tapi puasa belum tentu siam. Karena siam secara lughatan hanya artinya menahan. Ketika artinya menahan, maka yang puasa bukan saja manusia,
Ayam biang juga puasa, ketika ngeremin telurnya yang terakhir, dia tidak ada aktivitas, dia tidak makan. Karena puasa pengertiannya diem. Ada yang tidak bicara puasa, tapi puasa tanpa bicara. Dulu di Arab ada pohon, dia pohonnya mati. Tidak ada pohonnya hidup, tapi tidak ada daunnya. Tidak mati, hidup itu pohon. Orang Arab menamakan somatis syajar atau syajaratus saum, pohon yang berpuasa. Karena enggak ada daun, tapi tidak mati dia. Ada kuda yang jingkrak-jingkrakan, yang belingsatan, ketika tertambat di kandangnya anyep, diam, tenang, maka dinamakan maksomul faros. Kuda terdiam tenang setelah berada di dalam kandangnya yang nyaman. Ketika angin puting beliung, ketika angin puyuh, halilintar dan sebagainya, perlahan tapi pasti dia redup, dia diam. Orang Arab menamakan somatir rih. Angin itu terdiam karena puasa. Jadi siam tidak termasuk puasa, tapi puasa sudah pasti, siam sudah pasti puasa. Puasa belum tentu siam. Seperti ular, ketika mengganti kulit, ular juga diam, berpuasa, tidak ada aktivitas. Tapi bukan siam. Kenapa? Karena ular tidak nawaitu saumagodin. Yang nawaitu saumagodin hanya kita. Di situ bedanya asyam. Sejarah puasa ini punya sejarah yang sangat tua. Karena Allah nyatakan kama kutiba alal ladina min qablikum. Sejarah tua. Puasa yang begitu sudah berabad-abad, tapi yang terkenal adalah puasa Islam karena dia bisa menurunkan kadar kolesterol menurut Alan Scott, seorang pengamat kesehatan dari Amerika. Bisa memperlambat proses penuaan seseorang. Dengan puasa Ramadan ini, diri tampak lebih awet muda daripada usianya. Dengan puasa sirkulasi darah akan tetap normal. Karena itu target goal berpuasa, la'allakum tattaqun. Jangan diartikan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu kalimat tidak yakin. Karena la'alla di sini bukan litaraji, tapi litahqiq. Pastikan kalau orang berpuasanya imanan wahtisaban, pasti menjadi orang yang bertakwa. Jangan diartikan mudah-mudahan. Ini kalimat meragukan, nggak ada kepastian. Asal dengan syarat Bapak Ibu kita bersama ini menjaga rambu-rambu yang dapat membatalkan pahala puasa. Secara syar'i puasanya sah, tapi tidak ada nilainya, tidak ada pontennya, tidak ada apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Nabi sabdakan menjadi kenyataan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atosh. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada nilai di sisi Allah, sekedar menahan dahaga dan lapar saja. Kalau ibu bapak kita bersama menjaga rambu-rambu yang dapat membatalkan pahala puasa, insya Allah pastikan bapak ibu menjadi orang yang bertakwa. Apa rambu-rambu itu? Pertama, an-nadhar bisyahwat. Jangan memandang dengan pandangan hawa nafsu. Apapun yang dipandang dengan pandangan hawa nafsu, dengan penuh syahwat ini, itu membatalkan pahala puasa. Dia memandang kusen, memandang tiang masjid, terbayang, terhayal, syahwatnya seolah-olah bodinya seorang wanita cantik, itu juga membatalkan pahala puasa. Lamunannya melayang-layang, seolah-olah seperti masa mudanya Tamara Blazinski. Itu kan an-nadhar bisyahwat, memandang dengan pandangan hawa nafsu. Yang kedua, rambu-rambu yang membatalkan pahala puasa itu al-ghibah, menceritakan aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain, padahal aib sendiri lebih besar daripada aib orang lain. Apalagi seorang ibu nama suaminya Bang Aib.
pasti dia lebih gede lagi dari yang lain itu kan. Jadi jangan ada waktu untuk menggosip, kita muhasabah, kita otokritik, kita menilai diri kita sendiri, jangan menilai diri orang lain. Agar puasa kita menjadi menuju kepada kesempurnaan. Yang ketiga, jangan namimah, jangan adu domba. Bahasa sekarangnya provokator. Mengadu A, B sehingga terjadi perkelahian, terjadi tawuran, terjadi keributan. Dan ini anak-anak remaja lebih banyak. Jadi saya ingatkan anak-anakku, cucu-cucuku sekalian, jangan terpancing oleh ajakan-ajakan yang merusak. Karena tawuran itu nggak ada yang untung, dua-duanya rugi, nyesel, kalah, nggak ada yang menang. Ya. Jangan dikotori Ramadan oleh perbuatan-perbuatan jelek kita. Karena kadang-kadang kesucian Ramadan dikotori oleh umat Islam sendiri. Terpampang sih ada spanduknya, hormati orang yang berpuasa, tapi di balik spanduk orang lagi uncang-uncang kaki, makan soto kaki. Disuruhnya menghormati, dia lagi pada makan. Ini kan luar biasa. Dan lagi ada satu pemikiran, orang yang berpuasa hendaklah menghormati yang kagak berpuasa. Kan hebat ini. Kan mestinya yang kagak puasa hormatin dong orang yang berpuasa. Masa kita disuruh hormati yang kagak puasa? Ketika saudara kita di Bali memperingati hari Nyepi, hormatilah orang yang sedang nyepi. Kita hormatin. Bahkan penerbangan sementara dihentikan dulu untuk itu. Kenapa? Umat lain sedang melaksanakan ibadahnya. Hormati. Masa giliran umat Islam lagi puasa, hormatilah orang yang kagak puasa. Ntar saatnya kita bisa berkata, yang kagak judi hormatilah orang yang judi. Yang kagak korupsi hormatilah orang yang korupsi. Hingga marak korupsi di mana-mana. Beli pertamak, isi pertalit gitu kan. Ya. Sehingga anggaran-anggaran karena korupsi ini ada efisiensi anggaran. Kenapa ini? Karena banyak orang-orang yang serakah. Indonesia apa yang tidak ada? Indonesia subur, nikelnya lebih hebat dari dunia lain, emasnya, batu baranya. Tapi kenapa kemiskinan ada di mana-mana? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ada monopoli. Gitu. Orang main monopoli kan pengennya menang aja. Gitu. Nah ini yang harus kita jadikan kritik sosial buat diri kita. Indonesia kaya raya. Sampai ada lagu lempar kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Kan kaya raya Indonesia. Kita berludah saja bisa numbuh pohon rambutan gitu kan. Negara lain menanam satu pohon belum tentu bisa tumbuh 4 tahun buahnya itu berbuah. Nunggu bertahun-tahun. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan ada yaminul ghamus, ya, sumpah palsu. Itu membatalkan pahala puasa. Yang kelima, al-kidhbu, jangan ada dusta di antara kita. Karena itu semuanya dapat membatalkan pahala puasa. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini karena ini hari kerja, Bapak Ibu ada yang tertidur, itu lagi ibadah. Dan itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan lain. Jadi nggak apa-apa, sambil tidur aja nggak apa-apa. Saya nggak tersinggung. Tapi jangan semuanya tidur. Kalau semuanya tidur, saya pulang, saya tidur lagi di rumah gitu kan ya. Ya. Jadi jangan diganggu lagi tidur. Naumus shaim ibadah kata Rasul. Tidurnya orang yang berpuasa dianggap ibadah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki, 5 perempuan tidur nggak apa-apa. Nggak tersinggung saya. Berapa banyak orang dirawat di rumah sakit gara-gara nggak bisa tidur. Ya gara-gara nggak bisa bobo, ya nggak bisa nyaman. Maka dengan puasa ada kipas angin, apalagi kadang-kadang ada AC. Begitu baca Quran sebentar udah ngelentuk, udah ngelanggut dan sebagainya. Nggak apa-apa. Ya, saya nggak tersinggung. Silakan, karena lagi ibadah. Tapi ada resepnya.
Rasul bersabda likulli da'in dawaun, sampai situ hadisnya. Tiap-tiap penyakit ada obatnya, wa dawaun ngantukun jitakin. Ya. Penyakit ngantuk dijetakin, insya Allah nggak ngantuk lagi. Ya. Jitakin aja nggak apa-apa ya. Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, satu-satunya nama bulan yang disebut secara langsung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim hanya Ramadan. Tidak ada bulan-bulan lain ditulis namanya. Yang ada secara kumulatif. Inna iddata syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Enggak ada ditulis Muharramnya, Safarnya. Tapi buat Ramadan, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa ini? Karena Ramadan ditinjau dari sudut pandang sejarah, itu pembuktiannya luar biasa. Keunikan Ramadan ditelaah dari sudut pandang muamalah, luar biasa maraknya di mana-mana muamalah di bulan Ramadan ini. Kehebatan Ramadan ditinjau dari sudut pandang sejarah, banyak sekali peperangan terjadi pada bulan suci Ramadan. Apakah peperangan Badar? Kaum muslimin hanya 313 orang, orang kafir 1000 orang, dan di bulan Ramadan dimenangkan oleh kaum muslimin. Peperangan Uhud berlangsung terjadi pada bulan Ramadan. Kaum muslimin hanya 1000 orang, orang kafir 3000 orang, dimenangkan oleh kaum muslimin. Seorang Tariq bin Ziyad, dia terdampar di Selat Gibraltar Andalusia itu pada bulan Ramadan. Tahun berikutnya Tariq bin Ziyad dapat melumpuhkan keperkasaan Raja Frederick itu di Spanyol. Itu pada bulan Ramadan. Futuh Mekah juga direbut pada bulan suci Ramadan. Bahkan dalam konteks Indonesia, semangat Ramadan yang mengantarkan bangsa ini merdeka karena diproklamirkan negeri ini 17/8/1945 itu hari Jumat 9 Ramadan. Artinya dengan semangat Ramadan kita merdeka. Dengan semangat Ramadan kita bisa bebas, tidak seperti yang lain. Ini yang patut disyukuri, apa yang kita punya. Bangsa negara Indonesia pada saat itu nggak punya apa-apa. Tapi dengan semangat Allahu Akbar, pekikan slogan azali menggema di mana-mana, kita usir penjajah. Kita sama tahu Bapak apalagi pelaku sejarah merasakan pahit getirnya dijajah, dan kita merdeka bukan hadiah suatu negara, tapi kita merebut negara itu dari belenggu penjajah. Itu pada bulan Ramadan, karena pembukaan Undang-Undang Dasar berbunyi atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, serta diiringi oleh keinginan luhur, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah. Bahkan pada 1527 tanggal 22 Juni, Falatehan Fatahilah dapat melumpuhkan keperkasaan Portugis, diusir dari Jakarta. Maka di situ dibangunnya Jakarta pada 22 Juni 1527. Berarti 2 tahun lagi kita menjadi 5 abad untuk kota Jakarta. Apalagi Jakarta ada di dalam Al-Quranul Karim. Bukan Jakarta ini maksudnya. Wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdah wallau ala adbarihim nufura. Itu zakarta dari fiil madinya, zakaro zakaro zakarot zakarota zakarna zakarta, zakartuma zakartum zakarti zakartuma zakartuna zakartu zakarna. Artinya orang yang menjadi warga negara Jakarta harus selalu mengingat Tuhan, harus mengingat kita umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak layak orang yang tidak beragama menetap di Indonesia, karena didirikan atas dasar agama dan secara proporsional dikatakan atas kehebatan, ketangguhan para ulama. Karena itu enggak usah diragukan lagi kepiawaian ulama dengan negara ini. Rasa nasionalisme begitu tinggi. Enggak bisa rasa nasionalisme seseorang diukur dari mana dia tinggal. Yang tinggal di luar negeri tidak nasionalis, tidak. Bukan itu tolak ukurnya. Walaupun dia di luar negeri kayak almarhum Pak Habibie, tapi pemikiran untuk membangun Indonesia itu nasionalis. Buat apa dia di Indonesia, tapi ternyata mengeruk korupsi di kantongnya bertumpuk keringat rakyat yang diperas. Ini pengkhianat negara, ini pengkhianat bangsa. Jadi jangan di situ tolak ukurnya.
untuk mengukur seseorang nasionalisme atau tidak, tapi sejauh mana perhatiannya, pengorbanannya, pemikirannya untuk memajukan bangsa ini. Karena itu kalau soleh saya selipkan dengan sebuah pantun, ya, jalan-jalan ke pinggir kali, ya, lihat anggota mandi di kali, ayo semangat membangun negeri, bulan Ramadan selalu dinanti. Ini yang harus kita gelorakan, yang harus kita semangati umat untuk membangun negeri untuk itu. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kaila yadurrahum zulmatani." Wahai Musa bin Imran, aku telah memberikan 2 kenikmatan kepada umat Nabi Muhammad. Bila umat Nabi Muhammad mendapatkan 2 kenikmatan berbentuk 2 cahaya, akan mengatasi 2 kegelapan. Kata Nabi Musa, "Wa man nurani ya Rabb?" 2 cahaya apa yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad? Allah menjawab, "Nuru Ramadan wa nurul Quran." Cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Jadi karena itulah Bapak Ibu yang puasa harus satu paket. Dia puasa, dia tarawih, dia baca Quran. Sehingga terjadi sukses pada bulan ini dan bulan-bulan berikutnya. Kalau orang hanya puasa saja tapi tidak tarawih, sekedar menggugurkan kewajiban, dia nggak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Apalagi dia nggak baca Quran. Ini paket hemat gitu kan. Puasanya pol, baca Qurannya hatam, tarawihnya pol. Paling enggak ini. Barangkali sedekah belum bisa gede karena ada efisiensi anggaran gitu kan. Ya cukuplah dengan 3 hal ini saja. Ya puasanya bagus, dia jaga rambu-rambu yang membatalkan pahala puasa, dia bisa hataman Quran secara individu dan kolektif, dan dia sholat tarawihnya begitu bagus. Jangan dikorting sholat tarawih yang biasa 20 rakaat, jangan menjadi 8 rakaat. Tapi ya kita bersyukur nggak apa-apa yang masih mau sholat 8 rakaat. Tapi jangan beralasan Nabi Muhammad tarawihnya 8 rakaat, nggak ada hadisnya. Nabi Muhammad sholat 11 rakaat setiap malam. Kalau setiap malam berarti bukan sholat tarawih gitu kan. Nabi sholat di masjid bulan Ramadan tuh hanya 3 malam. Malam keempat tidak keluar. Nabi khawatir sholat ini diwajibkan oleh Allah, umatnya nggak sanggup. Akhirnya sholat di rumah masing-masing ketika itu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad tarawihnya 11 rakaat. Tidak, itu setiap malam. Bisa witir, bisa sholat tahajud. Ya. Nah karenanya oleh sahabat khalifah yang kedua Umar bin Khattab dikumpulkan kembali umat Islam pada masanya sehingga mengakui dia. Umar bersabda, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Sebaik-baiknya bid'ah ini salat tarawih di masjid kembali, dihimpun karena banyak manfaatnya, ada sosialisasi, ada nilai kesosialan, ada silaturahim, ada menggerakkan untuk roda perekonomian umat, ada juga semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikumpulkan pada masa khalifah. Nah, jadi silakan yang salat tarawih 20 rakaat, yang salat malamnya 8 rakaat sama witir menjadi 11 rakaat silakan. Tapi yang udah salat 20 jangan dikorting gitu ya. Tetap bertahan supaya kualitas dan kuantitas ibadah kita bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi Musa, kalau tadi 2 cahaya, apa 2 kegelapan yang dapat diatasi oleh 2 cahaya ini? Kata Allah, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Gelapnya lubang kubur dan gelapnya pada hari kiamat. Dapat diatasi oleh 2 cahaya, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quranul Karim. Siapapun tahu ketika mengubur, kuburan itu berapa sih luasnya? Paling banter 2 kali 2 itu juga udah luas banget. Sementara rumah di dunia demikian hebatnya. Kadang-kadang ada rumahnya lebih besar daripada hektaran sawah. Ada juga di Jakarta yang dapurnya di situ, kamarnya di situ, ruang tamunya di situ. Ya. Rumahnya betul-betul rumah sangat sederhana gitu kan ya. Banyak banget esnya itu.
Tetapi ketika di lubang kubur sama, di mau kaya di mau miskin, itu tempat akhirnya, itu rumah masa depannya, sendirian, ditindih dengan dinding ari, dengan tanah-tanah yang menutupi lubang-lubang tiang landak itu. Apa yang bisa dia capai, apa yang bisa diharapkan dari situ, sama semuanya. Karena yutba'ul mayit salasah, mayat diiringi oleh 3 hal. Ahlinya, keluarganya, dan hartanya. Fayaji'u isnani, pulang 2. Keluarganya pulang, hartanya pulang. Wayabqa wahid, yang netap 1 amalnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sempit, gelap, menakutkan. Apalagi nanti ada ular sujaul aqra, berkepala 99 kepala, menyiksa orang-orang yang tidak pernah sholat. Kuburan yang sempit, yang menakutkan itu. Maka dengan cahaya Ramadan dan cahaya Quran dapat diatasi 2 kegelapan itu, gelap lubang kubur dan gelapnya pada hari kiamat. Inilah maksud saya, biar momentum Ramadan hari ini, bulan ini, tahun ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga puasa kita mempunyai makna tersendiri. Puasa kita memberikan bekas, puasa kita memberikan satu aroma baru, inovasi baru untuk pencegahan perbuatan-perbuatan munkar, untuk mengajak umat menjadi umat yang bersatu, menjadi umat yang bisa mengutamakan kepentingan orang lain, tidak ego kepada dirinya sendiri. Nah, Ramadan membentuk itu semuanya. Nah, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga yang tidak terlalu panjang ini membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang kurang sehat Allah berikan kesehatan, Allah pulihkan kesehatan yang kembali, yang menghadapi musibah, menghadapi berbagai macam petaka, Allah berikan jalan keluar semuanya itu. Bapak Ibu yang anak-anaknya kurang open dengan Allah, begitu membuat kecemasan orang tuanya, doakan mumpung masih bulan Ramadan ini, agar Allah jadikan anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mari kita baca Fatihah untuk kesehatan kita semua, untuk keberkahan kita semuanya, dan untuk tetangga-tetangga jemaah yang kurang sehat, Allah pulihkan kembali kesehatannya. Al-Fatihah binatil qabul wal maqbul, wa ila haratir rasul binati syifa'il ajil wal afiyah wassalamah wal barakah bisirril Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa syukra ala al-afiyah wal ghinani nasbi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadhalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hadza haluna la yaf'alik. Allahumma khifana min kalami. Semua kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrari aziz ya ghafar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على